Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal haditsu tsani ajazani bihi al-allamatu sayyidu Ahmadu al-Mursafi al-Misriyu ba'da an ajazani bihi sayyidu Abdul Wahhabi ibni Ahmada Farhat asy-Syafi'i an masyayikhihi musalsalan bil awwaliyah ila Abdullah ibn Amr bin As Ibn al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hadis kedua ini beliau Asy-Syaikh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, beliau telah menerima ijazah, yaitu diizinkannya beliau untuk meriwayatkan hadis, untuk menyebarkan hadis dari berbagai masyayikh beliau, ya, dengan cara musalsal bil awwaliyah, yaitu dari sahabat Amr ibn al-As dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang mempunyai kasih sayang itu akan disayangi oleh Ar-Rahman, disayangi oleh Allah yang maha penyayang, maha pengasih. Tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Karena itu sayangilah siapa saja yang ada di bumi, baik itu manusianya ataupun hewannya, selain hewan yang memang diperintah untuk dibunuh, ya. Kalau hewan yang diperintah untuk dibunuh seperti halnya cicak ataupun ular, itu ya memang harus dibunuh, hilangkan rasa kasih sayang. Jadi kalau ada cicak dianjurkan untuk dibunuh, gak usah kasihan, ya, langsung aja. Sehingga apa? Maka akan mengasihi juga yang ada di langit. Jadi kalau kita kasih sayang kepada yang ada di bumi, maka yang ada di langit itu juga akan mengasihi dan menyayangi kita. Wal makna, adapun maknanya, ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyyin wa hayawan lam yu'mar biqatlihi bil ihsani ilaihim. Jadi yang dimaksud di sini adalah mengasih sayangi kepada apapun yang ada di bumi adalah ar-rahimuna liman fil ardi, orang yang mempunyai kasih sayang pada apapun yang ada di bumi, min adamiyin, baik itu manusia, wahayawanin ataupun hewan yang bagaimana, lam yu'mar biqatlihi, yang memang hewannya itu tidak diperintah untuk dibunuh, yaitu bil ihsan ilaihim yuhsinur rahmanu ilaihim. Kalau berbuat baik kepada mereka, Allah yang maha pengasih juga akan berbuat baik kepada orang tersebut. Jadi malaikat juga akan berbuat baik, akan mendoakan, memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man tastati'una antarhamuhu min asnafi makhlukatihi ta'ala. Jadi kita diperintah untuk menyayangi siapapun itu dari ciptaan Allah ta'ala, walau ghairu akilin, walaupun tidak berakal, seperti kucing. Jadi kucing di mana dia adalah hewan yang tidak diperintah untuk dibunuh, termasuk juga ya sapi, kemudian kambing, kecuali ketika akan sembelih, ya. Jadi di situ mau menyembelih, kasihan, ya, berarti nggak jadi nyembelih kambing ataupun sapi, khususnya ketika Idul Adha. Jadi hilangkan rasa itu, kemudian langsung aja sembelih. Tapi tetap saja tidak boleh dengan cara menyiksa, menyembelih tapi dengan cara seperti ini, ya, dipukul-pukulkan itu parangnya sehingga menyakiti kepada hewan tersebut, atau parangnya dibuat tumpul sehingga sulit sekali memotong lehernya itu. Ya, itu menyiksa namanya, dan jelas itu tidak boleh.
Nah, walau ghairu akilin bisyafaqati alaihim, yaitu dengan memberikan syafaqah, kasih sayang kepada mereka, wa du'aikum lahum birrahmah. Jadi selain itu kita juga mendoakan, ya, anjurannya adalah mendoakan orang lain dengan kasih sayang, wal maghfirati, dan juga ampunan. Teman kita mungkin, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah berilah kasih sayang kepada teman saya ini misalnya. Maka yarhamukumul malaika, malaikat juga akan mengasihi sayangi kepada kalian. Wa min rahmatihi amatun li ahli samai alladziina hum aktsaru min ahli al-ardi. Jadi rahmatnya itu lebih umum. Rahmat yang telah Allah berikan itu akan mencakup kepada seluruh penduduk langit, di mana mereka itu adalah lebih banyak ya daripada manusia, daripada penduduk manusia yang ada di bumi. Wala yajuzu li syakhsin an yad'uwa li jami'il muslimina bi ghufri jami'i dzunubihim. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk mendoakan saudaranya yang beragama Islam dengan diampuninya seluruh doanya. Jadi misalkan Allahumma gfiril muslimin wal muslimat dzunubahum jami'an, itu malah tidak boleh ya sebenarnya. Allahumma gfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, itu hukumnya haram menurut satu pendapat. Karena di sini ada dua pendapat ya, lebih tepatnya ada tiga pendapat yang mengatakan bagaimana hukumnya berdoa kepada Allah untuk mengampuni seluruh dosa orang-orang yang beriman. Kan begitu? Nah, di situ ada yang mengatakan hukumnya haram karena menyalahi ketentuan di dalam syariat. Karena ketentuannya dalam syariat, bahkan dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi, apakah semua orang muslim itu akan masuk surga dan tidak ada yang masuk neraka? Ada nggak? Ada yang sebagian masuk neraka sesuai dengan ketentuan dalam hadis, bahwa ada orang di antara mereka itu diazab dulu di neraka, lalu kemudian memang pada puncaknya akan masuk surga orang-orang yang beriman itu. Tapi ada di antara mereka sesuai dengan ketentuan dalam hadisnya, itu bahwa mereka disiksa dulu karena perbuatan dosa, ya kan? Bahkan Rasulullah juga bercerita bahwa nanti akan ada orang yang disiksa selama beberapa tahun, lalu kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam surga sebab syafaat dari Rasulullah. Lah ketika ada yang seperti ini, lalu kenapa kemudian meminta kepada Allah untuk diampuni dosanya secara keseluruhan? Bukankah dalam hadis sendiri diceritakan bahwa nanti akan ada, pasti ada sebagian kaum muslimin yang akan masuk neraka dulu. Nah ini makanya kemudian ada ulama yang berpendapat haram seperti itu. Namun yang kedua ada yang mengatakan boleh. Terus bagaimana tentang masalah hadis tadi itu? Lah, kita memintakan ampunan kepada untuk minta ampun kepada Allah untuk saudara kita yang beriman, saudara kita yang beragama Islam secara keseluruhan, seluruh dosanya, bukan kemudian kita menyalahi daripada hadisnya. Ini kan hanya permintaan. Ini adalah permintaan. Di mana dengan permintaan ini barangkali nanti Allah akan meringankan azab atau siksaan kepada orang Islam yang kebetulan masuk neraka terlebih dahulu sebelum masuk ke surga. Jadi sebenarnya tidak menyalahi syariat. Makanya di sini ada terbagi dua ulama ya. Kalau yang ketiga itu dirinci. Pendapatnya dirinci seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau merinci pendapatnya. Jika begini maka hukumnya haram. Kalau seperti ini maka hukumnya boleh. Namun ala kulli hal, kebanyakan orang-orang yang di Indonesia khususnya itu menggunakan pendapat yang kedua. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Itu ke dalam satu pendapat berdoa seperti ini justru haram. Akan tapi pendapat yang lainnya boleh. Dan yang mengatakan di antaranya haram adalah beliau sendiri. Syekh Nawawi Al-Jawi menyatakan bahwa mungkin menurut beliau ini kuat ya, sehingga beliau mengadopsi pendapat ini bahwa tidak boleh
untuk mendoakan seluruh kaum muslimin dengan diampuninya dosa mereka semuanya. Nah, ala kulli hal. Itu yang pertama. Aw yad'u li fakirin binahwi mi'ati dinarin, atau mendoakan kepada Allah untuk orang fakir mendapatkan 100 dinar. Ya Allah, berilah fulan itu 100 dinar. Wa laisa lahu jihatun yatasahhalu minha dzalika. Padahal dia tidak punya kerjaan yang memungkinkan untuk mendapatkan uang. Dia kerjanya cuma di rumah saja. Nonton TV saja. Tidur-tiduran saja. Rokokan saja misalnya. Kemudian kita minta, ya Allah berilah dia 100 dinar. Kira-kira kalau orang hanya seperti itu, kira-kira dapat uang 100 dinar enggak? Dapat uang 100 ribu enggak? Tapi dia enggak pernah kerja gitu. Bisa? Ya kalau cerita mukjizat Allah ya bisa. Tapi secara akal, enggak mungkin. Makanya kemudian kita enggak boleh mendoakan orang seperti itu, ya Allah berilah dia uang 100 juta. Padahal dia enggak pernah kerja. Dan memang terkenal enggak kerja gitu, enggak pernah usaha. Makanya di sini dilarang. Wa yaqul, kemudian dia mengatakan hadza minar rahmati bil khalqi. Wah, ini kan bentuk kasih sayang kepada makhluk. Saya mendoakan kayak gitu, tetap enggak boleh. Kenapa? Li'annahu mukhalifun li nususis syar'i. Karena bertentangan dengan kaidah syariat. Dengan nas-nas yang telah dijelaskan di dalam syariat. Kalau ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, ya dia berusaha. Ingin dapat uang, ketentuan syariatnya ya dia harus mencari uang itu dengan cara kerja, ya kan, jual, beli dan sebagainya. Ru'ya al-Ghazali fin naumi, Imam Ghazali pernah dilihat di dalam tidur. Jadi pernah ada orang bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali, Al-Imamul Ghazali. Faqila lahu, kemudian ditanyakan kepada beliau, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah lakukan kepadamu wahai Al-Imam Al-Ghazali. Faqala, kemudian beliau berkata, auqafani baina yadayhi wa qala li. Jadi Allah menempatkan aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala li, kemudian Allah bertanya kepada aku, bima qaddamta alayya, dengan amal apa yang akan kau persembahkan kepada aku wahai Ghazali. Fasirtu adzkuru a'mali, maka aku menyebutkan amalku. Ya Allah, saya sholat, saya pernah melaksanakan haji, saya telah menulis ratusan kitab, saya ini dan sebagainya. Pokok semua amal beliau sebutkan kepada Allah. Faqala lam aqbalha, aku tidak menerima semua itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innama qabiltu minka dzata yaumin, sesungguhnya aku menerima amalan daripada engkau, yaitu suatu ketika nazalat dzababatun ala midadi qalamika. Jadi ada seekor lalat, ya, dia kemudian masuk ke tempat tintamu. Kalau dulu kan tintanya masih celupan ya, jadi masih air kayak gitu. Kalau sekarang kan tinta sudah langsung dalam bolpen. Litashraba minhu wa anta taktubu, agar dia meminum daripada tinta itu sedangkan engkau masih menulis. Tapi ketika di hadapan Allah beliau lupa tidak menceritakan ini. Nah, fataraktal kitabata hatta akhadat hadzaha rahmatan biha, sehingga engkau meninggalkan tulisan kamu tidak melanjutkan menulis dengan menunggu, yaitu lalat sampai kemudian puas minum dari tinta itu. Kamu menunggu sampai kemudian ketika selesai baru kamu melanjutkan. Karena kamu telah kasih sayang kepada seekor lalat, maka itu yang aku terima. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin amalan kita mungkin anggap kecil, seperti membuang duri dari jalan atau yang lainnya, padahal di sisi Allah itu adalah besar. Makanya jangan sampai meremehkan amal, walaupun amal tersebut itu seakan-akan kecil. Ya, membuang sampah misalkan dari masjid, taruh dulu di saku kemudian nanti dibuang. Ada potongan kertas kecil, ditaruh dulu kemudian dibuang.
Itu merupakan amal yang sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, umdu bi 'abdi ilal jannah. Allah langsung wahyukan kepada para malaikat, bawalah hambaku ini ke dalam surga. Nah, jadi ceritanya Al-Ghazali bercerita kepada orang yang bermimpi melihat beliau. Wa fi qaulihi, di dalam sabda Rasulullah, yarhamkum, riwayatani, ada dua riwayat. Jadi ada yarhamkum, ada yarhamukum. Al-jazmu gunakan jazm karena dia menjadi jawab dari fi'il amar, ala annahu jawabul amri, warraf'u, kemudian yang kedua pakai rafa. Irhamu man fil ardi yarhamukum. Jadi pakai dhammah, pakai rafa. Kenapa? Li'annahu jumlatun du'aiyatun wa huwa aula. Menggunakan jumlah du'aiyah. Semoga, yarhamukum, semoga Allah mengasihi kalian. Tapi kalau yarhamkum, maka, jadi di sana hanya jawab dari amar. Li'anna du'aahu ghairu mardud, karena doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin, itu tidak pernah ditolak. Jadi doanya Rasulullah mesti terkabul. Wa min asbabi husnil khatimati al-muwadhabatu ala hadzal du'a. Termasuk sebab-sebab seseorang mendapatkan husnul khatimah adalah terus-menerus untuk berdoa dengan doa setelah ini, berikut ini. Apa doanya? Allahumma akrim hadhil ummah. Ya Allah, muliakanlah umat ini, al-Muhammadiyah, umat Muhammad ini, bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi. Dengan janjimu yang sangat indah, baik di dunia dan akhirat, karena memuliakan orang yang engkau paling engkau sayangi, yaitu Rasulullah SAW. Itu doa yang dianjurkan untuk terus-menerus dibaca agar husnul khatimah. Wa minha, termasuk juga sebab mendapatkan husnul khatimah juga, al-muwadhabatu ala hadha du'a'i baina sunnati subhi wa fardhihi. Berdoa antara sunnah subuh, jadi salat sunnah subuh, kemudian setelah itu ada waktunya subuh, di antaranya itu ada doa ini. Itu dianjurkan juga agar kita mendapatkan husnul khatimah, pengakhiran yang bagus. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ampunilah umatnya Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Berilah kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin. Tutuplah aib mereka. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin. Berilah mereka ke jembaran. Jembaran itu ke lapangan hati. Lapangan hati. Lapang, hatinya lapang, menerima apa adanya. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin. Yaitu berilah ketentraman di antara umat Nabi Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammadin. Kemudian sehatkanlah mereka, yaitu umat Nabi Muhammad itu. Allahumma hfadz ummata sayyidina Muhammadin. Jagalah umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan amatan ya rabbal alamin, dengan kasih sayang yang sangat menyeluruh. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin. Ya ampunilah dosa mereka, amatan ya rabbal alamin, secara umum, secara keseluruhan. Tapi pendapat beliau, ya, pendapat beliau sendiri justru mengatakan tidak boleh mendoakan, ya, kaum muslimin secara keseluruhan agar dosanya semua diampuni. Makanya di sini beliau juga tahu sebenarnya bahwa pendapat ini itu ada dua, ada yang memperbolehkan, ada yang memang tidak memperbolehkan. Terbukti di sini beliau justru menukilkan sebuah doa yang ternyata malah mendoakan seluruh kaum muslimin. Jadi ada dua pendapat mendoakan kaum muslimin itu. Bagaimana tadi dinyatakan. Nah, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin. Ya Allah, berilah mereka ketentraman. Farajan ajilan ya rabbal alamin, dengan ketentraman yang saat ini, yang seketika. Jadi apa, ketentramannya itu terus menerus. Sekarang tentram, besok tentram, besoknya lagi tentram. Itu termasuk doa yang menjadikan kita husnul khatimah. Wa minha, diantaranya adalah mulazamatu hadza du'a
yaitu terus berdoa dengan doa ini, ya Rabba kulli syai'in, wahai Tuhan segala sesuatu, biqudratika ala kulli syai'in, dengan kekuatanmu, dengan kemampuanmu atas segala sesuatu, ighfirli kulla syai'in, ampunilah aku segala sesuatunya. Jadi kalau misalkan melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, ampunilah. Wala tas'alni an kulli syai'in, dan jangan kau bertanya kepadaku tentang segala sesuatu. Wala tuhasibni fi kulli syai'in, dan janganlah engkau menghisap, menghitung-hitung amal segala sesuatu. Wa'atini kulla syai'in, dan berilah aku segala sesuatu.